Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita lagi menyambung tentang apa itu berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi di sini kita ingin memperjelas lagi dalil ayat Al-Quran tentang kita wajib taat kepada seorang orang tua. Orang tua itu ada dua orang tua apa? Biologis dan non biologis. Biologis itu seperti apa? Ada satu darah gennya yang melahirkan kita. Kalau non biologis guru, mama angkat, ustaz, guru. Di situ jelas kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita ucapin berarti kita termasuk apa? Durhaka. Tidak durhaka, nggak cuma. Walaupun namanya nggak terlalu parah, tapi kalau dalam Al-Quran itu sudah termasuk hal yang buruk. Oke, sekarang saya mau tanya deh, boleh nggak kita nggak taat sama orang tua? Boleh asal orang tuanya juga tidak baik. Oke, belum ada syaratnya. Kita boleh taat dan wajib taat kepada orang tua yang menyuruh dalam kebaikan. Kalau menyuruhnya tidak baik, contohnya apa? Mencuri, apalagi yang paling besar dosa apa? Paling besar dosa syirik. Nah, kata beliau syirik itu apa? Menduakan Tuhan Allah. Atau misalkan berdui, kamu masuk Kristen aja ya, atau kamu masuk Hindu aja ya. Ini menandakan bahwa arahan orang tua adalah hal yang buruk. Maka kita wajib ya mengikutinya. Tidak. Mengikuti selama itu hal yang baik. Apa dalilnya? Nah, tulis semua. Apa itu batasan kita berbakti kepada Allah? Berbakti kepada orang tua, yaitu selama tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau nanti catat sama teman, catat yang dulu. Ya semuanya itu. Judulnya adalah batasan berbakti kepada orang tua. Kepada orang tua. Apa itu? Yaitu selama tidak disuruh atau bermaksiat kepada Allah, maka wajib kita diikuti. Wa in jahadaka 'ala an tusyrik bi. Kata Allah, anak-anak, kalau orang tua kamu memaksa kamu untuk bersyirik atau menyekutukanku dan kamu tidak punya ilmunya atau tidak pernah melawan atau segala macam, maka janganlah kamu mentaatinya. Kenapa? Karena itu maksiat. Tetapi, apa yang harus kita lakukan? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Apakah ketika orang tua sudah menyuruh kita maksiat nih, tapi kita menolaknya terus, kita nggak mau lagi mengakui itu orang tua, atau harus tetap mengakui? Mengakui, dan bahkan disuruh Allah harus tetap ditemani, digauli. Apa itu pergaulan? Melayani orang tua, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan hal yang baik. Misalnya kita membawa kepikir dipaksa, kalau enggak udah jadi anak yang kita di rumah, kalau kita mau.
harus pegang terus bahwa Allah Subhanahu Wa Taala agama Islam yang diridhoi Allah. Kamu tahu Ustadz Kelekson? Ustadz Kelekson itu adalah mualaf dari Cina, ya, Ustadz Cina. Dia nggak diterima oleh keluarganya, diusir oleh keluarganya gara-gara masuk Islam. Apakah gara-gara diusir itu dia kembali lagi ke Kristen? Tidak. Berarti dia kan lebih memilih agama Islam, Allah. Tetapi kata beliau, saya harus menghormati orang tua seperti orang tua lainnya. Segala macamnya ini duit hormati walaupun dia Kristen, walaupun non Muslim. Tulis sampai sini juga gak apa-apa nih. Dengan hal yang lain cukup. Nah, ini gue sedikit soal. Habis itu tulis Luqman ayat 15. Jadi kata kalau Adil, kalau saya tidak mengikuti, misalkan Adil disuruh membunuh orang, terus gara-gara Adil nggak mau disuruh abahnya ya, Adil diusir dari rumah, boleh, nggak masalah. Daripada kamu membunuh, masuk neraka. Kita boleh membunuh orang. Ada alasan nggak kalau kita boleh membunuh orang? Apa? Musuh perang boleh. Selain itu membela diri misalkan, terus membunuh si perampok boleh ya? Boleh. Bahkan bisa jadi itu hukumnya wajib kita membela diri. Betul, menjaga nyawa. Contoh orang jalan Margasari atau jalan sini yang paling sepi atau sunyi. Ketika di jalan, coki misalkan motor naik motor ya, motornya RX-ing, kalau misalnya dihalang, kita tahu orang yang udah dibuat itu apa? Ya, kita sabarkan dulu bela diri kita. Kalau nggak kuat lagi juga bantuan, tapi kalau nggak bisa gimana? Mati. Kan menyerah mati, melawan tidak mati. Lebih baik orang itu mati lagi berjuang daripada mati menyerah. Nanti kita sudah mati kabur. Kabur bisa membukti apakah bisa sukses kita kabur misalnya kalau banyak. Nah, kamu lihat harus cerdas juga. Kalau misalkan bisa kabur, bisa ini nggak masalah. Tapi contoh gini, kamu di dalam rumahnya punya pagar besar ada di sini, yang paling besar, contoh. Dan susah misalkan orang melihat dari luar atau susah keluar atau dari luar susah masuk misalkan. Tapi kalau tahu perampok ada di dalam rumah kita juga, mau lari kemana kita? Dapat musuh lari ke Allah saja. Nah, berarti lari ke Allah kita, Allah lawanlah kalau kamu bisa. Nah, makanya dalam Islam itu bela diri itu penting. Kita ikut silat, ikut apa segala macam itu penting untuk menjaga diri, bukan untuk menjadi jagoan ya. Untuk menjaga diri. Nah, maka Allah lebih suka muslim yang kuat daripada muslim yang lemah. Nah, coba saya tanya pemimpin di dunia ini yang paling keren siapa pemimpin? Tapi Siapa selain Putin? Dari zaman dulu sampai saat ini. Al-Fatih, Selain Al-Fatih jadi Umar, Ali, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Coba bayangkan, Nabi Muhammad itu sebagai presiden, sebagai panglima army, sebagai pendakwah, sebagai ustadz, sebagai kepala keluarga, bahkan beliau itu memimpin 3/4 dunia. 3/4 dunia itu besar, gak gampang-gampang. Coba bayangkan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tertulis di buku 50 atau 100 pemimpin terhebat dalam sejarah Nabi Muhammad pertama. Dan itu yang menulis orang Barat. yang kedua Genghis Khan. Genghis Khan itu pemimpin panglima army yang tidak pernah kalah. Itu Genghis Khan dan orang menakutinya. Mendengar aja misalkan ini, di jembatan Alamat itu sudah sampai Genghis Khan, semua udah takut nih, yang bikin sudah lari semua kan. Dia pasti sudah akan takut. Karena orang mendengar nama Genghis Khan pasti
dihancurkan, anak kecil disikat, disembelih karena keganasan jeniskan. Tahu jeniskan nggak? Tahu Awal. Sampai dengan akhir baik. Ya, baik. Tulis bawahnya Luqman ayat jeniskan itu adalah dari mana? Dari Mongol. Mongol. Dia disebut barbar. Makanya sekarang ini kalau misalkan ada orang yang mau pindah mabuk-mabuk, barbar banget. Sebenarnya barbar itu kaum barbar. Dan itu yang menghancurkan Baghdad zaman dulu. Iya, harus makan pasti bang. Betul, ibu kota zaman Abbasiyah dulu, Khalifah Abbasiyah adalah di Baghdad. Dan ilmu pengetahuan semuanya di mana? Itu dia. Eropa itu Amerika, Inggris, Spanyol, Prancis semuanya pengemis semua ketika itu. Busuk-busuk baunya, nggak pernah mandi, semuanya ketika itu masih dalam kebodohan. Tapi ketika itu umat Islam sudah makanya siapa pencipta pesawat sebenarnya? Sebenarnya tuh sama Paris Dirnas. Dirnas. Bisa bibi. Siapa yang mencipta Aljabar? Jabar. Semuanya itu dari Islam. Bahkan ilmu pengetahuan umum itu banyak dari Islam. Ilmuwan Islam. Tapi siapa yang menghilangkan sejarah itu? Dingskan. Orang Barat itu menghapuskan semua sejarah. Siapa pencipta ini, siapa pencipta ini, padahal semuanya dari orang Islam, dari orang Muslim. Tapi mereka putar balikan fakta. Siapa pencipta lampu? Thomas Watt misalkan. Terus siapa lagi? Thomas apa Edison. Terus yang paling pintar dari Yahudi siapa? Albert Einstein. Itu kan semuanya padahal awal mulanya ilmu pengetahuan itu kan di Timur Tengah, di Baghdad, Irak, Arab Saudi. Itu kita sekali tuh Mongol itu kecil-kecil itu gara-gara sekarang meninggal. Ya pecah, bahkan ada yang ke India, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia Tenggara. Makanya ada Khan. Khan itu sebenarnya cucunya Genghis Khan yang ke India, makanya Salman Khan, Shahrukh Khan, Sheikh Khan, apalagi Amir Khan itu kan Muslim, tapi dia masuk Muslim ketika itu cucunya Genghis Khan itu. Irfan Khan itu dari keluarga Khan Genghis Khan. Sudah? Intinya kita itu wajib menghormati orang tua, tapi ada batasannya. Itu batasannya apabila disuruh maksiat kita tidak boleh mengikutinya. Tuh poinnya. Kita boleh bohong nggak? Boleh. Kapan kita boleh bohong? Contohnya apa? Contoh gimana? Menipu musuh. Ya selain itu menyelamatkan orang dari kematian, bahaya. Contoh, nggak usah. Contoh misalkan hakim lagi lari-lari dikejar orang banyak, habis itu ketemu Baidowi misalkan. Ya, sini, tolong saya mau dibunuh, tapi disembunyikan itu sama Baidowi bahwa Baidowi nggak tahu atau nggak tahu bahwa hakim ini bisa contoh mencuri misalkan. Dan kalau misalkan hakim tidak diselamatkan, maka hakim akan mati. Mau tahu, mau tanya, di Indonesia ini lebih baik maling ayam atau maling korupsi Ayam. Korupsi. Kenapa? Lebih banyak mana kesempatan dia hidup? Korupsi. Betul kan? Lebih parah kan kalau maling ayam, padahal ayam berapa puluh ribu coba saya mau tanya. Atau maling kotak amal masjid misalnya, kan banyak sekarang itu yang kotak amal hilang. Caranya tahu nggak? Biasanya sapu lidi, dikasih karet, masukin diangkat. Terus
di samping kotak amal itu ada sapu lidi yang di atas ada permen karet. Jadi permen karet kan sudah ada dimasukin sapu lidinya di aduk-aduk nanti di atas keluarlah duitnya. Itu caranya. Tapi jangan ikuti saya. Coba lihat ini Ustaz. Ya, orang yang memanen ayam itu saat ini lebih banyak mati. Kenapa? Dihajar, tapi korupsi. Coba bayangkan dengan santainya, dengan banyak fasilitas di penjara. Maka ketika si Baidoi menolong si hakim, itu adalah sebuah tindakan. Tapi kan ketika Baidoi tahu ini adalah penculik, melaporkan ke polisi. Tapi kamu sudah menyelamatkan si hakim, nyawa seseorang. Apapun itu berbohong itu boleh untuk kebaikan. Bohong sama istri boleh nggak? Ya? Tahu. Kenapa? Boleh bohong sama istri. Boleh. Apa contohnya bohong sama istri? Ini tahu salah. Contoh nih. Sama. Sama Taib. Misalkan. Punya istri tapi jelek. Contoh. Kamu harus wajib bohong sama istri bilang dia cantik. Walaupun aslinya jelek. Karena apa? Karena itu membuat dia bahagia. Gimana? Kalau misalnya istri kan yang ada uang nggak mau belanja ini, kamu bilang nggak ada di sana kan? Padahal ada. Sebenarnya itu etika sih sebenarnya. Istrinya ada. Kalau lebih baiknya ada, tapi buat apa? Tanya dulu untuk apa? Kalau misalkan untuk buat kewajiban atau untuk makanan anak-anak, apa punya bohong? Tapi kalau misalkan istrinya untuk misalkan buat moya-moya, untuk ke spa, shopping, itu mana lagi beli tas branded yang puluhan juta, ratusan juta, make up, apa? Mungkin disampaikan belum ada nanti ada. Dek, sudah? Siapa yang hafal masih hadis tentang ridho Allah? Ya. Kita mulai dari kita. Terus? Itu tidak. Siapa yang masih hafal? Wasuhullah fi suhti walidain. Saya cuma mulai sekarang. Nah, terakhir lihat di sini. Apa itu hadis tentang ridha Allah? Ridha Allah fi ridha walidaini wa suhtuhu fi suhtihima. Tulis semua. Ayo. Ini terakhir tulis. Hah? Ya, hadis riwayat Baihaqi. Baihaqi itu seorang imam hadis. Itu manfaat. Mendapat. Oh, Kalau dekat ya, kalau Aduh. Saya balik. ya. kalau di Tidak boleh. Pelan-pelan. Jadi kata Allah, kalau kamu ingin masuk surga dan mendapatkan ridho, berarti kita harus apa? Berkeringat Allah. Ridho Rasulullah dulu. Selama orang tua itu dalam kebaikan, menyuruh hafal Al-Quran dan sebagainya. Sini ada Al-Quran berapa juz? Abdullah? 3 juz. Alhamdulillah. Suruh berdakwah misalkan. Terus kita malas nanti aja, dia ikut taskil misalkan, dia ikut khurut misalkan. nggak ada masalah bermain. Nanti Ustaz Undul. boleh saya. Mungkin banget. Ridho Allahi fi ridho
walidaini wa suhtuhu fi suhtihima. Ya, saya tahu. Maksudnya apa artinya? Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Kenapa sih orang tua ini sangat mulia? Yang melahirkan, yang berkorban puluhan tahun kalian sudah menghabiskan hidup mereka. Iya. Apakah mereka minta balasan? Tidak. Sedikit pun, malah semakin tua semakin sayang. Nah, itulah kemuliaan orang tua untuk pengorbanannya. Ada orang tua yang pemarah, ada orang tua yang tegas, ada orang tua yang lemah lembut, ada yang fleksibel, tergantung orang tuanya masing-masing. Tapi tetap kita harus mencari ridho. Kebanyakan hari ini dan orang sukses, kebanyakan orang sukses itu karena doa orang tua. Betul? Kalian naik kelas, dapat nilai bagus, padahal nggak disangka. Itu bisa jadi doa dari orang tua. Kenapa? Doa orang tua itu pasti dikabulkan oleh Allah. Sini ada yang nggak sayang orang tuanya? Ada yang nggak sayang sama orang tuanya? Atau yang sering berantem? Banyak hadis sih. Ini hadis dari hadis hadis riwayat Baihaqi. Sudah? Sudah. Yang belum membuat video siapa? Karena kalau yang sudah bikin video itu jelas nilainya 90 ke atas. Oh, 90 ke atas. Proyeknya ya. Paling cepat. Nah, misalnya kami lain pihak detik-detiknya punya. Saya udah berapa apa? Tanya teman-temannya. Sebelum kita cek kontrol ya. Kamu itu enggak? Ada biasa. Main HP Ini yang belum. Kemarin belum. Belum.
Nah, Abdullah. Silakan semua Abdullah. Pip, apa Pip? Tugas kita dulu Pip. Tugasnya Ya, betul. tugasnya buat video untuk perintah untuk orang tua. Gimana caranya? Nanti di video terus dikirim orang tua. Nanti Berapa menit? minimal 1 menit. Oke. Terus nanti nunggu balas dari orang tua terus screenshot. Screenshot. Terus kayak apa kayak atau Video dan screenshot dan jangan pengirimannya. Jadi itu nilainya berapa? yang kata Kalau kalian belum kerjakan karena bisa tinggal untuk HP segala macam. Tapi per waktu aja sudah bisa mengizinkan sampai sejam. Nanti ya 30 menit lah. Nanti habis misalkan ya Assalamualaikum Mbak, ulun hakim mahal, minta maaf Mbak. Sama aja gitu juga Mbak, ulun terlalu ini Mbak, minta maaf Mbak. Intinya kita minta ridho orang tua. Kirim ke orang tua, ke mama. Habis mama membaca nanti ada misalkan balasannya betul ya, ada responnya. Nanti screenshot tulisan yang chat dan kamu sama mama kamu dengan videonya. Screenshot dan video file. Bikin naskah boleh. Kalau sudah bikin naskah. Sudah semua tulisannya? Boleh. Kami belum juga. Ya. Nanti sampaikan kalau ini apa yang belum menulis? Yang itu apa nih? Siapa yang belum menulis yang dari awal apa? Ini dari pertama sampai belum? Ini sudah. itu kan kemarin kita tahu ya satu jenis. Ini udah. Kamu sudah. Kita udah selesai yang sampai yang habis itu. Jawab. Elsa kalau mau kerjaan yang kata bisnisnya banyak pakai ayat aja. Apa Elsa apa? Iya, kalau dibayar tidak sama ayat aja. Ini kan bukan ayat. Jadi kan ayat aja. Ya kita pertimbangkan kalau ada perubahan bisa pilih. Ini bisa terjadi dulu. Sudah. Tulis dulu atau yang sudah nulis apa ini? Abdul. Nah, bantu si Bailui. Bailui. Ada di Untuk menulis catatan saya dulu. Oh, aku baca artinya. Ini aja. Itu jadi besar. Semoga bermanfaat hari ini mudah. Walaupun sedikit, tapi tetap kamu ingat hafalkan semuanya. Saya perhatikan Paham nggak kira-kira apa ya? Yang serta biasa ini apa aja kira-kira? Tentang apa? Apa masalah apa? Orang tua itu apa yang kita bahas? Yang pertama tadi apa yang ayat pertama tadi tentang malu tadi? Siapa yang bisa? Adril, apa Adril? Ya, berarti apa maksudnya yang memahami apa dari batasan? Perhatikan semua. Pola apa yang berhubung? Kalau yang terakhir apa Pak tadi? Kamu tulis apa? Masalah apa ini? Maksudnya apa ya? Kalau kamu paham? Tidak Allah terhadap pada tidak orang tua. Oke, Ustaz paham itu. Maksudnya apa? Berarti kita disuruh apa sama orang? Mendapatkan tidak orang tua. Kenapa? Supaya apa? Kamu mendapatkan dari orang tua itu biar apa?
mendapatkan dari orang tua berarti Allah juga ridho. Siapa yang bisa mengkonklusikan terakhir tadi yang mulai dari siapa? Nah, Allah betul. jadi kita itu sebagai anak itu adalah satu berbakti sama kalau mau bertemu Allah tuh dengan orang tua dulu. Dan sebelum berbakti itu kita batasannya tuh kalau orang tua menyuruh yang harus bermaksiat atau mungkin Allah tuh tolak dengan lembut. Dan kalau mau bertemu dengan Allah tuh kita harus berbakti kepada orang tua. Biar Allah ini. Jadi semuanya